الشفاء بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين، خصوصا لروح الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، ثم إلى أرواح والدنا وليكم ومواتنا وموتكم ومن أمر في هذا المكان سابقا ولاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بخير ولطف وعافية، وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التعويل، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين، آمين. مكرونا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقرونا به أي بالتكبير النية، لأن التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها به، بل لا بد أن يستحضر كل مؤتبر فيها مما مر وغيره، كالقصر للقاصر وكونه إماما أو مأموما في الجمعة، والقدوة مأموم في غيرها مع ابتدائه، ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الرائي. وفي قول صححه الرافي يكفي قرنها بأوله. وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند الأوام، بحيث يؤد مستحضرا للصلاة. وقال ابن رفعة إنه الحق الذي لا يجوز سواه، وصوبه السبكي وقال من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم. وعند الأئمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، ويتعين فيه على القادر لفظ الله أكبر للاتباع أو الله الأكبر، ولا يكفي أكبر الله، ولا الله كبير أو أعظم، ولا الرحمن أكبر. ويضر إخلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى، كمد همزة الله كمد همزة الله وكألف بعد الباء، وزيادة واو قبل الجلالة، وتخليل واو ساكنة ومتحركة بين الكلمتين، وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء. ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه وهي سكتة التنفس، ولا ضم الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم تعليم الإفادة والاستفادة والنافع والانتفاع بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. Magrunan bihi, ini masih pembahasan arkanus shalah yang kedua, yaitu takbiru taharrumin. Wasaniha kemarin yang terakhir yaitu apa? Dan yang kedua daripada arkanus shalah, yang kedua daripada rukun-rukun salat yaitu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu magrunan bihi an-niyah, dibarengkan bihi ay bit takbir, dibarengkan dengan takbir an-niyah yaitu niat. Kenapa? Li'anna takbirah, karena sesungguhnya takbir awwalu arkanis shalah adalah pertama rukun-rukun salat. Fatajibu muqaranatuha bihi, maka wajib membarengkan niat bihi bit takbir. Kita mengetahui bahwa niat itu letaknya awalul ibadah, mahallun niyah al-qalb wa talaffuz biha sunnah wa waqtuha inda awalil ibadah. Kalau wudu pertama niat ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena membasuh wajah adalah pertama
daripada ibadah wudu. Kalau untuk salat itu pertama ibadahnya yaitu takbiratul ihram. Berarti meletakkan niat di awal ibadah salat, yaitu meletakkan niat ketika takbiratul ihram. Magrunan bihi yang dibarengkan bihi dengan takbir an-niyah, dibarengkan dengan takbir yaitu niat. Li'anna takbir, kenapa? Karena takbir awwalu arkanis shalah, karena takbir adalah pertama rukun-rukun salat. Maka hukumnya wajib membarengkan niat. Nanti bentar lagi ini akan dibahas pembahasan yang sudah kita pernah bahas sebetulnya beberapa pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. Di situ pembahasan masalah istihdhar. Istihdhar itu menghadirkan salat ketika niat. Yang wajib dihadirkan daripada niat salat itu apa saja? Itu dibagi. Ada yang dikatakan istihdhar hakiki, ada yang dikatakan muqaranah hakiki, atau ada yang dikatakan istihdhar urfi wa muqaranah urfi. Yang mu'tamad indal madhab, wajib istihdhar hakiki dan muqaranah hakiki. Tapi karena itu adalah sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, sampai dikatakan la tahtawi taba'atul basyariyah, yang mana tidak bisa dilakukan secara tabiat daripada manusia yang biasa. Karena itu banyak ulama yang menganjurkan untuk bagi orang awam, yaitu memakai istihdhar urfi dan muqaranah urfi. Apa itu istihdhar hakiki? Istihdhar hakiki itu yaitu bi ayyastahdhira qubailat takbir fi dhihnihi data salat tafsilan. Atau kalau ditarsih, i'lam annal fuqaha una arba'atu asya. Yang pertama istihdhar hakiki. Apa itu istihdhar hakiki? Bi ayyastahdhira jami' arkanis salat tafsilan. Itu dia menghadirkan semua rukun-rukun salat tafsilan secara terperinci. Itu dikatakan istihdhar hakiki. Sulit. Dimulai takbiratul ihram sampai salam, rukun-rukun salat dihadirkan di dalam niat. Ini dikatakan istihdhar hakiki. Dalam lafaz Allahu Akbar tadi itu. Dan di situ ada muqaranah hakiki. Muqaranah hakiki itu apa? Membarengkan secara hakiki. Itu maksudnya apa? Di dalam lafaz Allahu Akbar mulai hamzah lafdzul jalalah sampai ra akbar tidak boleh kosong daripada niat. Tidak boleh kosong daripada niat. Ini katakan bi ayyagruna dzalikal mustahdhir bi jami' ajza'it takbir. Dengan menghadirkan membarengkan itu niat bi ajza'i jami' takbir mulai hamzah lafdzul jalalah sampai ra akbar. Allahu Akbar tidak boleh kosong daripada niat. Sing diniatkan banyak, kemudian harus semuanya dilakukan mulai lafdzul jalalah sampai ra akbar. Itu dikatakan istihdhar hakiki dan muqaranah hakiki. Adapun istihdhar urfi dan muqaranah urfi, di situ ada yang mengatakan yaitu apa? Bi ayyastahdhiral arkan ijmalan, yaitu menghadirkan rukun-rukun salat secara global. Jadi dia ketika niat dalam salat, ketika menghadirkan niat dalam salat, yang dihadirkan salat secara ijmal, yaitu ada takbiratul ihram dan ada salam. Dan seperti kemarin ada kewajiban yaitu apa? Diniatkan 3, yaitu ghusl fi'li wa ta'yin dan fardhiyah. Ketika salat diniatkan itu saja. Kemudian ada muqaranah urfi. Apakah ini niatnya tadi itu harus semuanya mulai Allah sampai akbar harus ada niat semuanya? Kalau istihdhar hakiki ya benar seperti itu. Tapi kalau muqaranah urfi, dia boleh meletakkan niat fi awwali takbir au fi asna'ihi au fi akhirih. Jadi dia ketika Allahu di situ letak niat, ya enggak apa-apa. Atau ketika Allahu tengah-tengah daripada takbir juga boleh. Atau fi intihai terakhir, ketika Allahu belum niat tapi akbar sudah niat, boleh.
Tidak wajib dia harus mengosong tidak wajib dia ada niat di dalam lafadz mulai lafdzul jalalah sampai roh akbar. Dan ini yang dilakukan banyak daripada ulama berpendapat seperti ini. Bahkan Imamul Haramain nanti akan dijelaskan semuanya di syarah Fathul Mu'innya. Bahkan Imamul Haramain mengatakan ini kalau mugoronah hakiki dan istihdzar hakiki dan mugoronah hakiki la tahtawihil qudral basyariyah, tidak akan bisa sanggup bagi orang yang biasa untuk manusia yang biasa untuk melakukannya. Karena itu banyak yang memilih pendapat cukup dengan istihdzar urfi dan mugoronah urfiyah. Dan yang dikatakan Allam al-Bajuri wahwal mu'tamad, tapi yang tadi itu istihdzar hakiki dan mugoronah hakiki adalah pendapat daripada pendapat madhab Imam Syafi'i. Walaupun mutaakhirin mengatakan cukup dengan istihdzar urfi dan mugoronah urfi. Tapi di situ ada yang menagal nantinya bahwa istihdzar urfi dan mugoronah urfi itu juga dari madhab Imam Syafi'i. Seperti yang dikatakan kama garrarahu syekhuna Ha'fa itu Hafani wa huwa an Syekhil Khulaifi wa huwa an Syekh Mansur At-Tuhi. Jadi dari guru ke guru sampai Imam Syafi'i yang mengatakan cukup dengan istihdzar urfi dan mugoronah urfi. Wa huwa an Syekh Syaubari wa huwa an Syekh Ramli Shaghir wa huwa an Syekhil Islam qala wa kana Syekh Tuhi yaqulu huwa madhhabus Syafi'i. Syekh Tuhi tadi, di antara gurunya tadi itu ada yang bernama Syekh Tuhi. Dia mengatakan dan itu adalah madhab daripada Imam Syafi'i. Dia mengatakan itu adalah madhab daripada Imam Syafi'i, yaitu istihdzar urfi dan mugoronah urfi. Kemudian tadi dikatakan niat itu dibarengkan dengan takbir. Kenapa? Karena takbir itu adalah pertama rukun sholat. Maka wajib membarengkan niat dengan takbir. Bahkan labudda harus, ini membahas masalah istihdzar tadi. Bahkan harus ayyastahdhira, untuk menghadirkan kulla mu'tabarin, semua yang dianggap fiha di dalam niat mimma marrah, dari yang telah berlalu, yang sudah kita bahas. Yaitu kalau salat fardu yang wajib diniatkan yaitu qasdul fi'li wal fardiyah wat ta'yin. Itu dengan menyebut usolli fardhadh dhuhri, itu yang wajib diniatkan. Wajib menghadirkan semua yang dianggap di dalam niat mimma marrah, dari yang telah berlalu. Wa ghairihi, dan selain mimma marrah, selain yang telah berlalu. Seperti apa? Kalau salat qashar, selain dia wajib 3 tadi itu ditambahi wajib niat qasran. Karena termasuk salat termasuk syurutul qasr, syaratnya qasran ayyan wal qasra, dia harus niat qasran. Seperti wa ghairihi ay ghairi mimma marrah kal qasri, seperti niat qasar lil qasir, bagi orang yang salat qasar. Wa kaunihi imaman, dan seperti adanya imam au ma'mun fil jum'ah, niat imaman atau niat makmuman fil jum'ah, dalam salat Jumat. Selain wajib 3, usolli fardhadh dhuhri, juga wajib niat imaman kalau dia sebagai imam, au makmuman kalau dia sebagai makmum, fil jum'ah, di dalam salat Jumat. Usolli fardhadh dhuhri imaman kalau dia imam, usolli fardhadh dhuhri makmuman. Contoh daripada wa ghairi juga wal gudwati li ma'mum fi ghairiha, dan niat gudwah, niat mengikuti imam, li ma'mumin, bagi makmum, fi ghairiha, di selain salat Jumat. Fi ghairiha ay fi ghairil jum'ah. Jadi ketika dia salat selain salat Jumat, salat yang lainnya, kalau ingin mendapatkan fadilah jamaah dan boleh mengikuti imam, dia harus niat gudwah. Itu juga harus dihadirkan juga ketika niat, selain yang 3 kemarin dibahas. Wal gudwati li ma'mum fi ghairiha, selain daripada Jumat.
ma'abtidaihi, bersama permulaan daripada apa? Ibtida'it takbir. Jadi pertama permulaan ibtida'it takbir. Summa yastamirru, kemudian meneruskan mustashiban. Kemudian dia meneruskan, tadi kan yastahdiru bialla ya buddha ayastahdira summa yastamir. Kemudian dia meneruskan setelah menghadirkan dan meneruskan mustashiban lidalik, dia melanggengkan lidalika kullih, untuk semua yang dihadirkan fi dhihni tadi, ila ra, sampai ra. Ini apa? Mugoronah hakiki. Tadi kan sudah dikatakan ketika menghadirkan niat yang wajib diniatkan tadi itu mulai lafzul jalalah sampai ra akbar, itu dikatakan mugoronah hakiki. Ini dibahas tentang mugoronah hakiki. Jadi Fathul Mu'in mengatakan apa? Sahibul Fathul Mu'in, dia memulai itu niat yang dihadirkan tadi itu mulai permulaan takbir, kemudian diteruskan itu niatnya mustashiban sampai ra akbar. Ra akbar. Baik. Itu pendapat yang mengatakan mugoronah hakiki. Wa fil majmu' wa fi qaulin, dan di dalam pendapat ulama yang lainnya, sahahahu Rafi'i, yang membenarkannya itu pendapat Imam Rafi'i, yang mengatakan apa? Yakfi gornuha bi awalihi. Ini membahas masalah apa? Mugoronah urfi tadi. Cukup membarengkan niat bi awalihi dengan pertama takbir. Jadi pertama takbir dia niat cukup, walaupun di tengah-tengahnya kosong daripada niat, walaupun di akhirnya kosong daripada niat. Allahu, ketika lafaz Allahu di situ letak niatnya. Akbar tidak ada niatnya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu mugoronah, ini katakan mugoronah urfi, dan itu adalah satu pendapat yang membenarkannya Imam Rafi'i. Kan kalau yang mu'tamad itu wajib melanggengkan niat dawaman la dzikron, bukan sebutan. Jadi tetap kita ketika takbir selalu kita ini sampai salam dalam keadaan sholat, itu wajib istishabus sholat. Istishab niat seperti itu hukumnya wajib. Nah, kalau kita seandainya merunduknya bukan karena untuk rukuk kan tidak boleh, karena kita di jatuh kemudian diniatkan juga untuk rukuk atau untuk sujud kan tidak boleh, karena itu harus istishabun niyatus shalah. Nah, cuman yang dimaksud sini apa? Katanya cukup dah niat itu diletakkan walaupun di awal takbir. Wa fil majmu', dan di kitab majmu' Imam Nawawi, wa tankih al-mukhtar makhtarahul Imam wal Ghazali. Jadi kitab majmu' dan tankih katanya apa? Al-mukhtar yang terpilih makhtarahul Imam Nawawi wal Ghazali. Dan di dalam kitab Majmu' wa Tankihul Mukhtar, makhtarahu yaitu apa? Yang dipilih itu pendapat Al-Imamu wal Ghazali, yaitu pendapat Imam dan Imam Ghazali. Imam yang dimaksud Imamul Haramain, wal Ghazali dan juga Imam Ghazali. Apa pendapat Imam dan Imam Ghazali? Annahu yakfi fiha al-mugharanatul urfiyah indal awam. Sungguhnya cukup fiha di dalam niat al-mugharanatul urfiyah, yaitu mugharanah urfiyah tadi. Indal awam, bagi orang awam. Ini al-mugharanatul urfiyah indal awam. Di situ ta'alluqnya indal awam itu muta'alliq dengan apa? Wa fil Bajurumi manasahu indal awam hal huwa muta'alliqun bil iktifa ayyak fil awam al-mugharanah urfiyah au bil urfiyah. Jadi muta'alliqnya itu dengan iktifa atau dengan urfiyah. Kalau dikatakan indal awam muta'alliq bil iktifa, kalau ditafsiri apa? Yakfi lil awam al mugharanah urfiyah. Cukup bagi orang awam mugharanah urfiyah. Kalau dita'alliq muta'alliq dengan apa? Urfiyah, berarti apa artinya? Al urfiyah indal awam. Sesungguhnya cukup di dalam niat al mugharanah al urfiyah indal awam, maksudnya apa? Urfiyah indal awam, yang sudah dikenal sama orang awam. Ya apa sih baik salat orang awam? Ya apa istihdornya orang awam? Bihaitsu, itu. Ini juga keterangan bihaitsu di sini murtabit bimahdhuf,
Takdirnya apa? Wa yakfi al-istihdharul urfi aidan bihaitsu. Keterangan istihdhar. Bihaitsu dengan sekiranya yu'addu mustahdiran lis-shalah, dianggap dia menghadirkan orang yang menghadirkan lis-shalah untuk salat. Cukup, bis. Kalau orang awam itu ketika takbir dia tahu bahwa ketika takbir hadir dalam salat, sudah cukup dah. Itu yang dimaksud mugharanah urfiyah indal awam. Waqala Ibnu Rif'ah, dan berkata Ibnu Rif'ah mengatakan apa? Innaul haq, sungguhnya itu yang benar. Apa maksudnya sungguhnya itu yang benar? Ai makhtarul imam, yang dipilih oleh pendapat, yaitu pendapat siapa? Imamul Haramain tadi, itu adalah yang benar. Alladzi la yajuzu siwahu, yang mana tidak boleh siwahu selain ini pendapat. Yang dipilih oleh imam tadi itu adalah yang benar dan tidak boleh memilih yang lainnya. Wasawwabahu Subuki, dan membenarkan juga ini pendapat Imam Subuki. Wagala, dan dia berkata Imam Subuki, man lam yagul bihi waga'a fil waswasil madmum. Barang siapa yang tidak mengatakan bihi dengan ini pendapat, tidak mengatakan dengan ini pendapat, waga'a fil waswasil madmum, maka akan jatuh di dalam waswas yang tercela. Jadi ini mugharanah urfi dikuatkan banyak ulama pendapatnya. Walaupun pendapat tadi yang dikatakan mugharanah hakiki itu adalah pendapat madhab Imam Syafi'i sendiri. Wa indal a'immati tsalatsa, ini ada pendapat imam-imam yang lainnya, imam 3 yang lainnya selain Imam Syafi'i, yajuzu taqdimun niyah ala takbir bizamanil yasir. Boleh mendahulukan niat atas takbir dengan zaman yang sedikit. Maksudnya apa? Niat boleh walaupun bukan ketika takbiratul ihram. Jadi sebelum sholat, sebelum takbir dia niat, kemudian dia takbir tanpa ada niat, kosong daripada niat, cukup. Itu cukup. Dan ini juga pendapat 3 ini juga sama pendapat dalam Kurdi. Disebutkan dalam kitab Kurdi Hawashi Madani, mengatakan apa? Gala ba'dhum, berkata sebagian ulama, ba'dhu ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Wal murad, yang dimaksud bil mugharanatul urfiyah, dengan mugharanah urfiyah itu apa? Istihdhar dalik, yaitu menghadirkan dalika yang wajib diniatkan tadi, kubailat takbir, sebelum takbir. Berarti bodoh. Sebelum takbir dia niat, wa in ghafala anhu, walaupun dia lupa daripada itu yang wajib diniatkan, fihi, di dalam takbir. Jadi mugharanah urfiyah, sebagian ulama dari Imam Syafi'iyah yang disebutkan dalam kitab Imam Kurdi, dia mengatakan mugharatul urfiyah itu yaitu apa? Dia menghadirkan niat yang wajib diniatkan tadi sebelum takbir, walaupun dia ketika takbir lupa daripada itu niat. Karena itu dikatakan wifaqan lil a'immati tsalatsa, dan ini cocok dengan pendapat imam yang 3 yang barusan kita sebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Itu adalah masalah istihdhar hakiki, mugharanah hakiki, istihdhar urfi dan mugharanah urfi. Dan tadi dikatakan man lam yagul bihi waga'a fil waswasil madmum. Barang siapa yang tidak mengatakan dengan ini pendapat, maka dia akan jatuh dalam waswas yang madmum. Karena itu banyak orang yang dia kesulitan dalam niat atau yang lainnya, bukan hanya untuk sholat, ini bisa menjadikan dia mempunyai waswas yang tercela. Dan itu dikatakan waswas yang tercela itu timbulnya dari mana? Asalnya dari mana? Sebabnya dari mana? Huwa nasyi'un min khabalin fil aql, katanya. Itu mungkin karena kerusakan di dalam akal, atau jahlun fid din, atau dia tidak mengetahui dalam urusan agama, karena dia tidak mengetahui, karena dia bodoh, atau karena dia rusak akalnya. Tapi di situ ada yang mengatakan la yakunul waswas illa, tidak terjadi itu waswas kecuali lil kamilin, bagi orang-orang yang sudah sempurna. Malah orang-orang yang ngerti yang banyak waswas.
Loh ya apa ini bertentangan. Karena itu dikatakan, sebagian mengatakan la munafa, tidak meniadakan satu sama lain. Kalau yang pertama yang dikatakan itu was-was karena sebab kekurangan dalam akar atau karena kebodohan, itu mahmulun ala man yastarsil fil waswas hatta yakad la tatimmu lahu ibadah. Itu was-was yang menyebabkan dia sampai tidak akan bisa menyempurnakan ibadah gara-gara was-wasnya. Kalau yang kedua lil kamilin tadi itu mahmulun ala man yujahidu syaitan fi waswasatihi. Itu bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk melawan setan dalam was-wasnya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan pahala yang sempurna. Karena itu dua-duanya bisa diartikan lil kamilin atau karena penyebab kebodohan atau kerusakan dalam akal. Kemudian di situ dikatakan itu gambarannya seperti hati-hatinya orang yang pintar sama hati-hatinya orang yang bodoh. Kalau hati-hatinya orang yang bodoh itu tidak didasari ilmu. Jadi kalau orang itu nyetir mobil, pintar nyetir mobil, hati-hati, dia pelan, hati-hati, itu berarti untuk supaya selamat. Tapi kalau memang nggak nyetir mobil pelan, itu bukan hati-hati, itu ceroboh sebetulnya, karena memang dia nggak bisa banter. Karena itu dua hal ini berbeda ya. Tapi yang jelas asal daripada was-was tadi itu adalah karena daripada syaitan ya. Innama yusisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Tapi ada yang was-was itu ya, seperti misal dia khawatir sholatnya ini makbul apa enggak, dia mengqadai, itu was-was untuk supaya menuju kepada kesempurnaan. Dia mengqadai sholatnya karena khawatir sholatnya tadi itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah dia teliti dari itu, anak baca Quran ini kok kurang tadabbur, diulangi lagi dia baca Qurannya, nah, itu untuk melawan syaitan justru. Itu untuk melawan syaitan dari itu. Tapi kalau hanya sekedar bingung begitu, nah ini khabal, ini nggak beres ini. Nah, sini ada faedah juga mengenai tentang waswas. Qala Jarir bin Ubaidah al-Adawi, syakautu ilal Ala bin Ziyad ma ajidu fi sadri minal waswasa. Aku mengadu kepada Ala bin Ziyad yang aku dapatkan di dalam hatiku daripada waswas. Qala innama mislu dzalika innama mathalu dzalika mathalul baitil ladzi tamurru fil lusus. Seperti rumah yang kemasukan maling. Ini menguatkan daripada pendapat yang tadi, bahwa bahwa waswas itu seperti rumah yang dimasuki oleh maling. Kalau rumah dimasuki oleh maling, tidak mungkin rumah yang kharab, rumah yang sudah hancur, pasti rumah yang bagus. Karena itu waswas itu tidak didatangi kecuali kepada orang-orang yang kamilin. Ini menguatkan, kata Imam Nawawi, ini menguatkan daripada pendapat yang tadi, bahwa waswas itu terjadi bagi orang-orang yang kamilin. Karena itu seperti rumah yang dimasuki oleh maling. Dan itu bisa diperangi katanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi dikatakan bahwa waswas itu karena syaitan. Kemudian Galages bin Hajjaj galali syaitani, berkata kepada aku syaitanku. Setannya berbicara kepada Ges bin Hajjaj. Dakhaltu fika, aku masuk kepada kamu, wa ana mislul jazur, aku seperti onta. Wa ana al-yawm mislul usfur, tapi sekarang aku setelah masuk hari ini, setelah masuk kepada kamu seperti usfur, seperti burung kecil. Faqultu lima dzalik, akhirnya Ges bin Hajjaj bertanya, kenapa kamu kok bisa seperti itu? Li'annaka tudibani bi kitabillahi ta'ala, karena kamu melelehkan aku seperti dengan kitabillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan Al-Qur'an. Kemudian pernah Utsman bin Asi, dia berkata kepada Rasulullah. Tahu enggak gambarannya Ges bin Hajjaj ini? Artinya setan itu sebelum masuk gede, perkasa, mau mempengaruhi Ges bin Hajjaj ini. Sampai ada di situ banyak baca Quran, akhirnya mengkeret ini setan ini, menjadi mengecil gitu, kecelik gitu ya.
kecelek. Ini sesuai dengan firman Allah, innal ladzina amanu idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Jadi untuk mengusir daripada waswas itu dengan memperbanyak zikir, khususnya bacaan Al-Qur'an. Pernah Utsman bin Affan juga radhiyallahu an, dia berkata kepada Rasulullah, waqala Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya Rasulullah, asyaitan hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasulullah, setan ini menghalangi aku dari salat, menghalangi dariku dan dari salatku atau dari bacaanku. Faqala, akhirnya Rasulullah mengatakan, dzalika syaitan, itu dari setan. Itu adalah dari setan yang dikatakan namanya khanzab. Jadi setan itu ada yang menggoda ketika salat, ada setan yang menggoda ketika wudu. Yang menggoda ketika salat namanya khanzab, yang menggoda ketika wudu namanya walhan. Yuqal lau khanzab idza ahsastahu, kata Rasulullah, jika kamu sudah merasakan itu khanzab sudah masuk, sudah menggoda, fata'udzu billah minhu, fata'awwad billah minhu, fata'awwad billah minhu, maka berlindunglah dengan Allah minhu, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watful ala yasarik salasan, kemudian kamu meludahlah, watful meludah dengan ludah sedikit itu di sebelah kiri 3 kali. Jadi pertama baca itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasa khanzab salas marrat 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasa khanzab sampai 3 kali. Kemudian meludah di sebelah kirinya 3 kali. Yathful itu meludah tapi tanpa mengeluarkan mengeluarkan air liur ya. Ya. Jadi bukan meludah suka apa itu nanti. Dan juga ada yang bisa mengobati daripada waswas. Kanal Ustadz Abul Hasan Asy-Syadzili ya'lamu ashabahu ma yadfa'ul waswas. Yu'allimu. Ya. Wa kana Ustadz Abul Hasan Asy-Syadzili yu'allimu ashabahu ma yadfa'ul waswas wal khawatir radi'ah. Fa kana yaqul lahum man ahassa bidzalika falyadha yaduhul yumna ala sadrih. Maka caranya yaitu meletakkan tangannya di di dadanya, wa yaqulu, dan dia berkata subhanal malikil quddus al khallaq al fa'al 7 kali. Subhanal malikil quddus al khallaq al fa'al, subhanal malikil, sampai 7 kali. Kemudian diteruskan iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Itu dibaca sebelum takbiratul ihram. Itu juga untuk menghilangkan waswas. Ada juga membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Baca surat An-Nas, kemudian baca ini, insyaallah akan dihilangkan oleh Allah daripada penyakit waswasnya ketika salat. Kalau dalam wudu namanya walhan tadi. Sama untuk menghilangkan waswas daripada godaan walhan ini juga dengan ta'awud, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu ketika dalam wudu menggodanya, disebutkan di sini fayaqul lahu ma asbaghta wudu'ak, kamu tidak menyempurnakan wudu kamu. Ma ghasalta wajhak, kamu belum membasuh wajah kamu. Ma masahta ra'sak, selalu ragu-ragu, akhirnya jadi waswas dia. Nah, ini untuk menghilangkan daripada penyakit waswas daripada dalam wudu, falyasta'id billahi minal walhan. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah walhan 3 kali seperti tadi. Itu untuk wudu. Ada lagi yang mengatakan dengan menyebutkan, dengan berzikir la ilaha illallah. Wa qala ba'dul ulama yustahabbu qaulu la ilaha illallah liman ubtuliya bil waswasa fil wudu was shalah wasibhima. Fa inna syaitan idza sami'a dzikr khanas ay ta'akhkhar. Wa yu'id la ilaha illallah li'annahu ra'sud dzikr. Jadi mengulang-ulangi terus la ilaha illallah ketika terjadi waswas, la ilaha illallah. Itu untuk mengusir daripada setan yang menggoda. Ada yang faedahnya juga untuk menghilangkan waswas
Yaitu apa? Yang dikatakan oleh Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abil Hawari. Syakautu ila Abi Sulaiman Ad-Darani. Aku mengadu kepada Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Tentang apa? Al-waswasa. Fagala, idza aradta ayyanqati'a anka, jika kamu ingin terputus dari kamu itu waswas, fa ayyu waqtin ahsasta fafrah. Kapanpun kamu merasa waswas itu sudah datang, fafrah, maka bergembiralah. Jadi untuk menghilangkan waswas dengan bergembira. Fa idza farihta bihi in qata anka. Kalau sudah kamu senang, terputus itu waswas, akan hilang dari kamu waswas. Fa innahu laisa syai' abghadu ila syaitan min sururil mu'min. Karena tidak ada yang paling dibenci oleh setan, yaitu daripada gembiranya orang yang mukmin. Fa idza ihtamam tabihi zadak. Kalau kamu sumpek, tambah. Karena waswas, sumpek, pusing, ngeluh, tambah sumpek, tambah banyak itu waswasnya, semakin bertambah itu waswas. Karena itu ketika kita merasakan ada waswas, maka bergembiralah, maka akan hilang dari diri kita penyakit waswas. Jadi begini loh, setan itu membuat waswas supaya Anda ini gelisah. Setan itu membuat waswas supaya kamu gelisah. Kalau sholat gelisah, akhirnya berat sholatnya. Kalau wudhu gelisah, berat wudhunya. Semuanya dibuat begitu sama setan supaya kamu tadi itu gelisah. Lah ketika kamu tadi itu menghadapi setan yang membuat kamu gelisah, lawan. Anak tidak gelisah, anak seneng kok. Anak seneng misalnya. Ini nampakkan seneng. Kenapa? Kalau kamu menggoda saya untuk gelisah, saya akan menyatakan saya senang. Aku permainkan, kamu mempermainkan saya akan permainkan kamu. Allahu Akbar, dari was-wasan. Ditentang maksudnya. Sumpek setan nih. Nah, akhirnya sururnya mukmin, senangnya orang mukmin ini akan mengalahkan daripada tujuannya setan untuk menggelisahkan orang mukmin. Tadi itu begitu maksudnya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah didatangi satu orang. Dia punya was-was dalam masalah najasah yang sangat tinggi. Bingung dia. Anak ini kalau mau sholat sumpah, kata dia. Urusan najasah ini habis-habisan sudah. Bingung dia. Takut ada kotorannya itu, kotorannya cecek, kotorannya itu. Walhasil takut-takut dah. Gimana cara menghilangkannya? Mau nurut sama? Iya. Mau nurut? Iya mau nurut. Siap. Kalau nurut hilang waswasnya. Iya. Diambilkan kotorannya binatang. Yang kering digesakkan sholat. Ditaruh di gesaknya. Loh, Habib ini najis. Anak nanggung. Ente sholat. Ente sholat dulu baru anak kasih tahu. Kalau enggak ya udah. Ente bawa waswasnya kamu itu. Jangan bicara, sholat Allahu Akbar sampai selesai. Sini, untuk kotorannya binatang ini ada khilaf. Ada menyatakan najis, ada menyatakan tidak najis. Tapi untuk waswasnya ente ini tidak ada khilaf. Waswasnya ente tidak ada khilaf, ente madmum waswasnya ini. Karena itu ente ta'mal bil mukhtalafi untuk istinab yang mujma' ala tahrimi. Kata dia. Jadi apa namanya? Karena itu ada istilah apa itu istilahnya? Apa itu istilahnya? Nasina khalas. Mustawak istimir awalan barangkali nanti. Ini barusan yang cerita dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sesuai dengan pendapat Imam Ibn Hajar. Di sini, summa nagal Imam Ibn Hajar fi Tuhfati Anil Khadim an ba'dil muhtatin annal aula liman buliya biwaswasin, bagi orang yang diuji karena waswas, ya, nak balak karena waswas, lebih utama bagi dia apa? Al-akhdhu bil akhaf war rukhas. Lebih afdal bagi dia untuk mengobatinya mengambil yang akhaf, yang lebih ringan, dan rukhas daripada rukhsa. Seperti pendapat tadi mengambil pendapat madhab lain.
Li'alla, kenapa? Supaya tidak menjadi yazdad, supaya tidak tambah penyakit waswasnya. Fayakhruj anis syar', maka kalau dia tambah waswasnya malah sampai keluar daripada syariat. Seperti tadi, waswas bukan daripada Islam. Ya, itu istilahnya tadi itu al-ihtiyat fi tarkil waswasa bi tarkil ihtiyat. Bi tarkil ihtiyat, maksudnya jangan terlalu ihtiyat ada di sini, kamu akhirnya jadi muwaswis. Tarkul ihtiyat ini al-akhdhu bir rukhas wal akhaf. Nah, tapi untuk kebalikannya, lididdihi, bagi orang yang terlalu meremehkan, terlalu menggampangkan, malah dia harus apa? Al-akhdhu bil asgal, dia harus mengambil pendapat yang lebih berat. Untuk apa? Li'alla yakhruj ilal ibaha, supaya dia tidak keluar sampai memperbolehkan segala sesuatunya. Tahun ini khususan masalah muamalah namanya taharri. Kalau itu tawarru, itu bagus. Kalau untuk masalah muamalah, untuk masalah munakahah, nah itu jangan bitarkil ihtiyat. Kalau itu al-amal bil ihtiyat, kalau itu permasalahannya lain. Kalau bainak wa bainallah, Allah yajburun nagas, yukammilul nagas insyaallah. Tapi kalau bainak wa bainan nas, ini tidak bisa, karena itu harus bil ihtiyat, bil athqal kalau untuk urusan yang demikian. Tapi kebalikannya kalau sekarang untuk masalah ibadah ketatnya setengah mati, muamalah dolekno gol mocok dewi. Khalas. Ada yang perlu dibahas? Silakan. Ada yang perlu dibahas? Kalau ayat innama yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu ada dua tafsir sebenarnya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas ini siapa? Syaitan ya. Min syarril waswasil khannas, daripada kejelekan khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, ini tafsir, yang membuat waswas di hatinya manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Ini apa ini? Daripada jin dan manusia ini. Ada menyatakan khannas itu yang membuat waswas pada hati manusia itu daripada setan jin dan setan manusia. Daripada setan jin dan setan manusia. Karena alladzi waswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khannas, daripada setan. Ada setan itu berarti ada dua khannas ini, ada yang jin, ada yang manusia. Nah, ada lagi yang menyatakan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Wan nas ini maktuf kepada khannas, min syarril apa kemarin itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Apa itu tafsirnya? Allah nasina. Ya. Ada dua tafsir itu. Kembalinya itu ke mana? Atafnya itu ada kembali kepada al-jinnati. Oh iya, al-jinnati wan nas
An-nas ma'tuf kepada al-jinnah, ada an-nas ma'tuf kepada khannas kalau nggak salah itu ya, min syarril waswasil khannas. Apa di situ? Terus sini. Ada dua itu kemarin itu. Sini. Minal jinnati wan nas bayan li syaitan al muwaswis annahu jinni wa insi. Kaqouli ta'ala syayatinal jinni wal insi. Au minal jinnati bayan lahu wan nas ataf alat waswas. Min syarril waswasil khannas, dan juga min syarrin nas gitu. Jadi ada menyatakan min syarril waswasil khannas, yang membuat waswas itu adalah al jinnati wan nas. Khannas itu adalah syayatin. Syayatin itu dibagi dua, ada minal jinnati, ada juga minan nasi gitu. Nah, ada lagi yang menyatakan tidak, waswas itu dari jin tok, setan jin. Nah, terus wan nasi itu maktufnya kepada waswas. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas min syarril nas. Jadi selain berlindung kepada Allah daripada syarnya waswas daripada jin, dan juga daripada syarnya anas gitu. Daripada syarnya anas, karena yang membuat kerusakan atau syar itu adalah bangsa jin melalui waswas. Kalau manusia tadi itu melalui fisik kebanyakan, bukan melalui waswas, tapi melalui fisik. Tapi ada lagi menyatakan manusia juga bisa mengganggu hati manusia lewat waswas, lewat waswas. Nah, wallah. Ada yang perlu dibahas? Wallah. Mik. Melakukan sesuatu yang tadi dikatakan di situ ada khilaf. Untuk orang awam kadang-kadang nggak ngerti, Ustaz, itu pendapat siapa. Terus apakah boleh orang awam tadi langsung mengerjakan tanpa mengetahui pendapat siapa yang memberikan keringanan tadi? Orang awam sebetulnya ya, orang awam mengatakan al-awam la madhabalah, nggak ada madhab orang awam ini. Artinya semenjak itu tidak bertentangan dengan madhab, maka jangan dikatakan batal, cuma diarahkan kepada yang terbaik. Orang awam yang tahawun tadi itu ditegur, kalau sholat lagi jangan begitu, begini, supaya kena. Tapi jangan nyatakan batal sholatnya ente, harus menggodoi semenjak masih ada gol yang menyatakan sah misalnya. Demikian juga dalam urusan yang lainnya, diajarkan kepada yang terbaik, tetapi jangan divonis. Tapi untuk masalah munakahah ya diulangi lagi misalnya pernikahannya, untuk masalah muamalah ya dikenakan supaya menjadi betul-betul halal gitu. Tapi untuk masalah ibadah jangan divonis begitu, tapi diarahkan. Ya udah, yang sudah ya sudah, insya Allah sah karena masih ada gol. Tapi kalau melakukan lagi yang benar itu begini, sehingga tidak ada tahawun, tapi tidak ada tatagul nantinya. Ya. Ya ada yang bisa untuk amal nafsi, ada yang tidak boleh. Hatta amal nafsi kan harus dipertimbangkan dulu. Enggak, artinya begini, untuk orang awam
untuk orang awam sekarang jangan ente vonis bahwa di situ tidak, karena al-awam la madhabalah. Al-awam la madhabalah. Repot kalau akan dipersiskan, tidak batal semuanya nantinya. Sama dengan misalnya orang awam dia nggak bisa baca surat Al-Fatihah, sholat ikut aja sama imam. Ala qul Abu Hanifah. Yang penting ini berjamaah, sudah nggak baca dulu tidak apa-apa. Nanti setelah itu belajar Al-Fatihah. Nah, kalau anak nggak bisa surat Al-Fatihah, anak nggak sholat dulu, udah tambah dosa nantinya, Nah, karena itu harus apa namanya? Harus dilihat ini. Sholat. Yang penting berjamaah. Kalau sholat sendiri tidak sah. Yang penting berjamaah. Kenapa? Karena ada gol. Al-imam dhamim. Imam itu menanggung bacaannya si makmum. Hatta fi sirriyah. Masih ada gol daripada enggak sama sekali. Tapi diarahkan, diajari setelah itu Al-Fatihah begitu.